Halo, perkenalkan saya Elizabeth dengan NIM G00241448 dari kelompok SKD B2 atau B12. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kranium berdasarkan kasus sebagai berikut. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya memilih sangat air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tidak bisa membuka mulutnya. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan mengenai anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Dan yang kedua adalah jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi mandibula terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada mandibula, yaitu tulang rahang bawah dengan tampilan anterolateral superior view. Jadi di sini mandibula ini terdiri dari sepasang ramus dan sebuah korpus. Nah, ramus dan korpus mandibulae itu keduanya akan bertemu di angulus mandibulae. Nah, yaitu ini bagian ujung sini yang akan menjadi tempat melekatnya ligamentum stylomandibular. Bagian sini. Oke, jadi di sini saya menjelaskan bangunan-bangunan penting yang ada di os mandibula. Jadi bagian sini kalian bisa melihat ada processus condylaris yang akan bersendi dengan fossa mandibularis osis temporalis yang akan membentuk articulatio temporomandibularis atau temporomandibular joint. Di bagian sini yang terdiri dari sebuah kaput. Dia ada kaputnya dan bagian bawahnya itu ada fossa pterygoideus. Lalu di sini ada sebuah penonjolan lagi yang namanya processus coronoideus yang akan dilekati oleh musculus temporalis. Lalu di bagian sini itu ada sebuah lubang yang namanya foramen mentale. Jadi dia itu ada di bagian sini. Sebenarnya foramen mentale itu ada dua bagian, tapi karena dia anterolateral, jadi di sini hanya terlihat salah satu dari sepasang foramennya. Nah, foramen ini itu lubang di bagian korpus mandibula yang akan dilalui oleh arteri, vena, dan juga nervus mentalis. Lalu kita lanjut ke bagian posterior sebelah kiri. Di bagian posterior ini bisa terlihat ada lubang lagi yang namanya foramen mandibular. Dia itu akan dilalui oleh arteri, vena, dan juga nervus alveolaris inferior. Lalu bangunan penting lainnya di sini itu terlihat ada yang bisa lihat ada spina mentalis, lalu ada fossa digastrica, lalu sebenarnya di bagian tengah sini itu tapi dia ketutupan si bagian sini, dia itu ada simfisis mandibula. Lalu di bagian sininya juga itu ada arcus alveolaris. Lalu di sebelah sini sekitar bagian sini itu juga ada tuberositas pterygoideus. Lalu kita akan lanjut ke bagian musculus masticatoris. Jadi musculus masticatoris itu dia otot yang bekerja saat kita mengunyah. Jadi dia tuh fungsinya untuk menggerakkan mandibula. Jadi di otot bagian muka ini kan ada rahang atas dan juga rahang bawah. Saat kita mengunyah, itu sebenarnya yang gerak tuh hanya rahang bawah atau si mandibula ini. Jadi si maxillaris atau otot rahang atas itu tidak bisa bergerak. Nah, gimana si mandibula itu bisa bergerak? Dia itu dibantu oleh empat otot yang namanya musculus masticatoris. Jadi si musculus masticatoris itu dari bagian luar ke dalam itu ada otot masseter dan lalu ada temporalis. Nah, masseter ini kan gede ya. Dia itu menutupi otot lagi di bagian dalam. Jadi di bagian sini sebenarnya terlihat ada buccinator, zygomatikus dan juga orbicularis, tapi ini nggak ngaruh, bukan untuk maunya. Nah, si masseter ini ketika dia dibuka, nah, akan terlihat otot musculus pterygoideus lateralis bagian sini lateralis, lalu ada eh, musculus pterygoideus medialis. Oke, itu dari luar ke dalam. Untuk fungsinya sendiri, untuk musculus masseter itu dia fungsinya sebagai levator dari mandibula. Lalu musculus temporalis itu levator dari mandibula. Musculus pterygoideus medialis dia juga levator. Lalu
Untuk pterygoideus lateralis, dia itu adalah depresor. Nah, untuk inervasi dari musculus masticatoris itu sama. Dia itu diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus cranial yang kelima yang cabangnya jadi untuk trigeminus itu nanti dia dibagi jadi tiga seperti namanya trigeminus eh, dan terutama untuk menggerakkan mandibula itu dia dibantu oleh nervus mandibularis. Oh iya, tadi saya itu menyebut fungsinya itu ada levator dan juga depresor. Untuk levator itu otot yang fungsinya itu mengangkat ke atas gitu. Nah, untuk depresor itu dia itu untuk ke bawah. Jadi tadi ada empat, tiganya itu levator. Untuk depresornya itu hanya ada musculus pterygoideus lateralis. Sekian dari saya mengenai anatomi kranium. Terima kasih.